Selamat pagi pemirsa, final Piala Dunia 2026 dini hari tadi menutup pesta sepak bola yang selama sebulan terakhir ini menyita perhatian dunia. Siapapun yang akhirnya mengangkat trofi, dan itu adalah Spanyol, pelajaran paling penting yang bisa dibawa pulang Indonesia bukanlah soal kecanggihan teknik atau taktik ataupun kehebatan individu para bintang. Piala Dunia kembali menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas menuju puncak sepak bola dunia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 dengan tema sepak bola tanpa jalan pintas bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 9900. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Sehat karena baru nonton bola gitu. Baru nonton bola. Dan Mas Tommy menjagokan Spanyol. Betul. Spanyol menang, selamat ya Mas Tommy, karena saya menjagokan Argentina sebetulnya. Tapi yang menarik adalah melihat perjuangannya begitu panjang, sampai 90 menit. Tadinya saya berpikir akan ada adu penalti karena sudah ada perpanjangan waktu. Tapi melihat dari pertandingan-pertandingan di Piala Dunia ini, apa yang kemudian bisa kita tarik untuk pelajaran bahwa memang sepak bola ini, seperti judul editorial Mas Tommy, tanpa jalan pintas? Menjadi juara itu adalah perjalanan panjang. Spanyol menunggu 16 tahun. 16 tahun ya? Untuk menjadi juara yang kedua kali. Mereka harus menunggu 80 tahun untuk menjadi juara yang pertama. Prancis harus menunggu 68 tahun untuk menjadi juara. Dan proses untuk menjadi juara itu kalau dikatakan tidak jalan pintas dan memang sangat panjang. Karena itu yang dibutuhkan adalah peta jalan. Bagaimana kemudian menuju apa yang kita cita-citakan itu. Sebagai contoh, Prancis yang harus menunggu 68 tahun untuk menjadi juara dunia. Padahal itu piala yang membuat adalah orang Prancis. Dia tidak pernah bisa mengangkat piala itu. Apa yang lalu dilakukan oleh PSSI-nya si Prancis? Yang mereka lakukan adalah membuat akademi sepak bola di Clairefontaine. Jadi ketua Persatuan Sepak Bola Prancis, Fernand Sastre, itu tahun 88 dia membuat pikiran perlu ada sekolah akademi khusus yang menampung anak-anak berbakat yang ada di Prancis, kemudian diseleksi secara ketat tanpa kemudian titipan-titipan, masuk ke dalam akademi, boarding house, sekolah di sana, makan di sana. Mereka hanya bisa pulang pada weekend ketemu orang tuanya. Dan hasilnya adalah muncullah orang-orang seperti Thierry Henry, ya kan, kemudian Kylian Mbappe. Ini kan dipersiapkan ya. Dan 88 sampai 98, 10 tahun. Dan ketika Fernand Sastre meninggal, Prancis belum juara. Jadi dia tidak membuat kebijakan untuk dirinya, tetapi dia menyiapkan konsep untuk sepak bola Prancis. Dan itulah yang membuat Prancis sekarang kemudian konsisten pertandingan. Dan kalau kita lihat sekali lagi, Leo, FIFA itu anggotanya lebih besar daripada PBB. Lebih dari 300 negara. Sampai saat ini hanya 7 negara yang bisa jadi juara dunia. Jadi yang saya ingin katakan, Leo, betapa persaingan menuju juara itu sangat ketat. Dan menjadi juara berturut-turut itu sepanjang sejarah hanya Brasil yang bisa melakukan. Argentina 2 kali berpeluang untuk juara 2 kali berturut-turut. Perancis juga sama, Jerman juga sama. Tetapi akhirnya mereka hanya berhasil 1 kali. Jadi saya ingin mengatakan, Leo, kalau Indonesia sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia? Ya harus dibuat peta jalannya. Dengan jumlah pelatih yang hanya 13.000, menurut pelatih Indra Safri, untuk 280 juta, itu terlalu kecil. Jepang, dengan penduduk sekitar 100 juta, jumlah pelatih bersertifikatnya ada 80.000. Jadi ini yang menurut saya, kita jangan terpaku melihat wah Spanyol main luar biasa, pemain-pemain masih muda, ya kan? Tetapi proses untuk menjadi juara itu adalah sebuah proses yang sangat panjang dan melelah. Bagaimana kita bisa tidak mengutamakan jalan pintas, kita akan bahas itu, Mas Tommy dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026, sepak bola tanpa jalan pintas.
Sepak bola tanpa jalan pintas. ¡Viva España! ¡Viva España! Final Piala Dunia 2026 dini hari tadi menutup pesta sepak bola yang selama sebulan terakhir menyita perhatian dunia. Siapapun yang akhirnya mengangkat trofi, pelajaran paling penting yang bisa dibawa pulang Indonesia bukanlah soal kecanggihan taktik ataupun kehebatan individu para bintang. Piala Dunia kembali menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas menuju puncak sepak bola dunia. Selama turnamen berlangsung, publik menyaksikan bagaimana negara-negara kuat mempertontonkan kualitas permainan yang tinggi. Mereka tampil dengan kedalaman skuad, disiplin taktik, kemampuan teknik, hingga mental bertanding yang nyaris tidak menurun meski berganti generasi. Begitu pula dengan negara-negara yang sebelumnya tidak punya sejarah memiliki tim nasional yang kuat. Lewat permainan yang disajikan selama Piala Dunia, terlihat mereka telah berkembang pesat dengan kemampuan yang bahkan mulai mampu mengimbangi kualitas negara-negara unggulan. Semua itu jelas bukan hasil kerja buru-buru 4 tahun menjelang Piala Dunia. Itu adalah buah dari pembinaan yang berlangsung puluhan tahun. Lihatlah negara-negara yang terus berada di papan atas. Regenerasi pemain tidak pernah terputus. Akademi terus berjalan. Dan kompetisi usia muda senantiasa dihidupkan dengan dukungan penuh dari negara. Itulah yang membuat filosofi dan kualitas permainan tiap negara dapat terjaga dari satu kelompok umur ke kelompok berikutnya. Hal itu pula yang menyebabkan mereka nyaris tidak pernah mengalami krisis pemain karena sistemnya terus menghasilkan talenta baru. Pada titik itulah sesungguhnya letak perbedaan mendasar dengan sepak bola Indonesia. Kita terlalu sering berharap hasil besar datang lebih cepat daripada proses membangunnya. Ketika prestasi belum sesuai harapan, arah kebijakan berubah. Program berganti, pelatih dirotasi, target pun berubah-ubah. Yang paling dibutuhkan sepak bola Indonesia sejatinya konsistensi, tapi yang kerap mengemuka justru kebijakan-kebijakan jalan potong demi hasil yang instan. Sebutlah satu contoh yang belakangan malah seperti menjadi program utama, yaitu program naturalisasi pemain-pemain diaspora untuk menjadi penggawa tim nasional Garuda. Sejujurnya naturalisasi memang memberi kontribusi penting terhadap peningkatan daya saing tim nasional. Kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi percepatan. Namun naturalisasi tidak boleh diposisikan sebagai fondasi utama pembangunan sepak bola nasional. Program naturalisasi yang masif kiranya seperti menggampangkan masalah, bahwa seolah-olah pekerjaan rumah sepak bola Indonesia hanya berkaitan dengan tim nasional senior. Padahal itu hanya secuil pekerjaan di antara banyak pekerjaan lebih besar yang mesti diselesaikan. Negara melalui federasi sepak bola yang ada sesungguhnya masih punya utang sederet persoalan utama, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi kelompok umur yang berkualitas, akademi klub yang benar-benar berfungsi, peningkatan kualitas pelatih, hingga tata kelola kompetisi sehat dan modern. Di sanalah masa depan sepak bola Indonesia sedang dipertaruhkan. Saat ini, momentum yang dimiliki Indonesia sebenarnya tidak kecil. Antusiasme masyarakat terhadap tim nasional sedang tinggi-tingginya. Infrastruktur mulai membaik. Kepercayaan publik terhadap sepak bola nasional kembali tumbuh. Modal sosial sebesar itu seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi, bukan sekadar mengejar hasil jangka pendek. Piala Dunia mengajarkan satu hal yang sederhana sekaligus sangat penting. Jika Indonesia betul-betul ingin suatu hari berdiri di panggung Piala Dunia, yang dibutuhkan bukan semata mimpi besar, bukan pula jalan pintas. Indonesia butuh keberanian untuk setia pada proses pembinaan yang konsisten, berjenjang, dan tidak mudah berubah oleh euforia ataupun kekecewaan. Indonesia 1-0 ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, editorial akan kembali selepas jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy, pemirsa yang kali ini datang dari Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Tommy. Selamat pagi Pak Sunoto. Bagus sekali judulnya Sepak Bola Tanpa Jalan Pintas yang memberikan suatu nilai edukasi kemana-mana. Bahwa orang itu untuk mencapai kesuksesan itu semangatnya jangan instan. Ya, kayak kemarin ada kejadian orang pengen kaya mendadak punya 74 kilogram emas dengan cara jalan pintas. Ini kan luar biasa. Yang kedua, Mas Tommy, saya pernah dapat bocoran. Selain para pelatihnya itu mendidik soal teknik dalam persepak bolaan, mereka juga mendidik mentalnya, yaitu apa? Kalian jangan ingin menjadikan bintang di dalam tim. Jangan pengen jadi bintang di dalam tim. Tapi kalian harus bersemangat bagaimana timnya yang menjadi bintang. Selain sportivitas dan lain-lain. Jadi semangatnya itu teamwork. Bagaimana timnya menjadi bintang. Bahwa setelah timnya menjadi bintang, ada bintang di dalam bintang, itu adalah sebuah konsekuensi logis. Tapi spirit utamanya menjadikan tim menjadi bintang, bukan menjadikan dirinya menjadi bintang. Saya kira itu. Yang kedua adalah sportivitas. Ini juga perlu dididik dari sepak bola, itu merupakan gambaran. Yang terakhir, ternyata jumlah pendidik tidak berbanding lurus dengan kejuaraan sepak bola. Seperti Tiongkok, India, Indonesia, Blakete. Makasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Nah ini soal tidak instan ini, bagaimana Mas Tommy? Ya, kita kan seringkali cepat kagum ya. Dan Spanyol juara, kita pengen jadi seperti Spanyol. Gitu. Semua kaosnya laku itu. Dan kemudian seakan-akan bagaimana caranya? Siapkan anggaran gitu. Seakan-akan uang itu adalah jawaban untuk mencapai prestasi. Padahal kan sekali lagi, ini kan harus membangun ekosistem, membangun konsep. Sekali lagi, kalau belajar dari Jepang, Leo. Jepang tahun 1990 mereka tidak tahu sepak bola sama sekali. Saya pernah liputan Piala Dunia tahun 1990, itu teman dari Asahi Shimbun tiap hari tanya terus cara buat berita seperti apa. Karena tidak tahu sepak bola? Iya, tidak tahu sepak bola. Tapi dia bersiap-siap untuk masuk ke tuan rumah Piala Dunia. Jadi memang sudah ada perencanaan dan dia hire konsultan dan kemudian konsisten untuk menjalankannya. Membangun ekosistemnya itu yang tidak mudah. Yang tadi dikatakan oleh Pak Sunoto juga kan. Ini kan membangun olahraga termasuk sepak bola. Ini kan membangun karakter. Betul. Ya kan karakter untuk disiplin, mau kerja keras, menghormati peraturan. Ini sportivitas kan, kan sportivitas itu kan harus diajarkan. Kalau kita kan semua di Indonesia kan maunya menang. Bagaimanapun caranya harus menang. Nah itu yang kemudian menghalalkan segala cara untuk menang itu yang kemudian sistem pembinaannya menjadi rusak, ya kan? Dan kemudian dimasukkan dalam kepentingan politik di sana, ya kan? Karena kesuksesan, kesuksesan di menjadi juara itu punya korelasi dengan popularitas. Bisa menjadi kepala daerah, elektabilitas, bupati, wali kota. Yang menurut saya kemudian keluar dari konteks membangun karakter, ya kan. Nah kembali lagi, kalau kita ingin mau sekarang, ya kan, kita harus memulai dengan kembali lagi menyiapkan konsep dan kemudian kita menetapkan. Jepang dari tahun 1990 target dia juara dunia 2050. Bayangkan 60 tahun mereka membuat peta jalan. Kita mau besok masuk putaran final Piala Dunia susah. Nah kan ini pertanyaannya Mas Tommy, yang terdekat kan Indonesia berencana atau berkeinginan masuk putaran Piala Dunia itu 2030. Itu bagaimana? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, 2030 kan sudah dicanangkan Indonesia masuk putaran final Piala Dunia. Kira-kira itu bagaimana Mas? Ya, pakai pungguk merindukan bulan. Karena 4 tahun itu terlalu pendek. Untuk persiapan itu kan? Jadi kalau saya dulu pernah diminta oleh PSSI, saya membuat roadmap. Harusnya kita menetapkan dulu kita kapan juara Asia.
Asia dulu. Iya, karena sekali lagi Jepang pun juara Asia dulu tahun 1992, baru mereka bisa tampil di putaran final Piala Dunia tahun 1994. Setelah itu mereka tidak pernah tidak lolos. Oke. Dan kita harus ingat jatah Asia itu terbatas. Ya kan, mungkin hanya sekitar 5, 6, ya kan. Di putaran final Piala Dunia ya? Ya kan, untuk putaran final. Dan begitu banyak anggota di AFC ini. Betul. Begitu banyak di Konfederasi Sepak Bola Asia ini. Semuanya mau jadi. Dan semua juga mau. Iya. Nah, karena itu sekali lagi semua harus menjadi yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik, sekali lagi pembinaan dasar itu menjadi sangat penting. Selalu saya katakan, kalau Indonesia mau menjadi juara dunia misalnya, sekarang harus dibina pemain usia 8 tahun. Mengapa? Karena puncak permainan itu pada usia peak itu tengah usia 28 tahun. Oke. Mbappe itu kan sekarang usia 28, 29. Itu di puncak kemasannya. Pemain itu puncak kemasan di usia 28 tahun. Kecuali Messi dan Ronaldo itu kekecualian. Itu anomali lah ya. Ya tapi rata-rata di usia 8. Kalau kita mau jadi ke Piala Dunia, kita harus berpikir 20 tahun ke depan. Dan kita harus membina usia yang 8 tahun. Tidak bisa pemain naturalisasi kemudian kita berpikir akan tampil di mana. Putaran final yang mana. Nggak bisa. Jadi sekali lagi tidak pernah akan ada jalan pintas untuk mencapai apa yang terbaik. Ada satu tulisan menarik, Leo. Ditulis oleh mantan kapten kesebelasan Jerman, Philipp Lahm. Menilai mengapa Jerman gagal. Jerman itu karakternya adalah turnamen Schaff. Dia itu tim turnamen. Dan selalu di kejuaraan, itu mereka paling jelek semifinal. Final, juara. Ya kan? Tapi tiba-tiba 3 Piala Dunia terakhir, mereka gagal di penyisian grup dan kemarin gagal di 32 besar. Apa yang salah? Menurut Philipp Lahm, karena kemudian Jerman kehilangan karakter Jerman. Jadi Jerman, menurut Philipp Lahm, ini contoh saja Jerman. Jerman jangan bermimpi bermain seperti Spanyol, jangan bermimpi bermain seperti Perancis. Jerman adalah Jerman. Nah, Indonesia pun harus seperti itu, Leo. Jadi kalau kita ingin membangun sepak bola, jangan kemudian kita menggantungkan mimpi seperti Spanyol, seperti Argentina, ya kan? Lingkungan besarnya berbeda. Kita harus menjadi kita. Dan disitulah kita harus menetapkan peta jalan yang lebih realistis. Yang memungkinkan kita bisa mengukur kemajuan kita dan kapan kita akan bisa masuk ke Piala Dunia. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini Mas Tommy juga diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, Piala Dunia mengajarkan satu hal sederhana sekaligus sangat penting. Kalau Indonesia betul-betul ingin suatu hari berdiri di panggung Piala Dunia, yang dibutuhkan bukan semata mimpi besar, bukan pula jalan pintas. Indonesia butuh keberanian untuk setia pada proses pembinaan konsisten, berjenjang, dan tidak mudah berubah oleh euforia ataupun kekecewaan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.